Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Linggabuana TGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 7, kelompok 10. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zelani, SEMM. Judul materinya yaitu Akuntansi Inflasi dan Perubahan Harga. Ada 2 poin materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu membangun konsepsi harga indeks, dan yang kedua yaitu gambaran luas akuntansi inflasi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sapitri Nopinti Rahma dengan NIM 03200097. Selanjutnya ada Ade Hidayatullah dengan NIM 03200095. Lalu yang terakhir ada Muhammad Agri Firdaus dengan NIM 03200096. Materi yang pertama merupakan inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu barang atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila menaikkan itu meluas. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu disebut inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Materi yang kedua yaitu membangun konsepsi harga indeks. Indeks harga adalah susunan rata-rata harga sekarang dari barang-barang dan jasa. Rata-rata ini dihubungkan pada harga dalam suatu periode dasar dan tujuan mereka ditentukan bagaimana banyaknya perubahan terjadi. Indeks-indeks harga dibangun secara sempit untuk menyatukan tingkat perubahan harga-harga dalam suatu segmen penting dari suatu perekonomian. Tipe pertama disebut indeks harga khusus dan kedua indeks harga umum. Untuk kedua tipe dari indeks penarikan contoh statistik secara luas dilakukan karena jumlah dari barang-barang dan jasa-jasa terkait sebanyak jumlah dan transaksi yang terjadi mungkin sangat besar. Dari sini, kesalahan sampel mudah terjadi secara pokok jika penyusunan dari tipe-tipe transaksi tertentu tidak tepat dari kejadian sebenarnya selama periode itu. Gambaran luas substansi inflasi. Penyesuaian tingkat harga umum berhubungan dengan barang dan jasa yang diperoleh dengan meletakkan biaya historis dari satu hal dan menggandakannya melalui pecahan yang terdiri dari indeks harga umum selama periode terakhir dalam perhitungan dibagi dengan indeks harga umum yang ada pada saat perolehan. 1. Nilai yang masuk. Nilai-nilai kegunaan atau disebut juga in use oleh perusahaan sangat baik dikeluarkan melalui biaya pengganti agar mengerti arti dari value in use untuk aktiva. 3. Perhitungan harus diperbandingkan. Nilai sekarang yang ada dari uang yang akan datang, mengalir atribut untuk aktiva, nilai yang masuk atau biaya penggantian, dan nilai tukar atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. 2. Earning power laba. EPA meliputi sesungguhnya laba holding gain yang muncul selama tahun itu. Konsep ini tidak dapat ditampilkan berakar kuat proprietary teori atau entity teori. Hal ini mungkin
secara bebas dihubungkan untuk teori persamaan residu, sebab prediksi dianggap tidak digunakan sepenuhnya. Kegunaan peningkatan keuntungan nyata selama beberapa tahun. Jika bukti pemeliharaan modal diinginkan dimulai pada periode pertimbangan aktiva nyata, harus disesuaikan dengan perubahan meningkat harga umum yang terjadi selama tahun 1992. Jika purchasing power gain or loss dalam moneter item dihitung, kami cenderung menggunakan indeks tingkat harga umum dalam perhitungan, tetapi teori tidak yakin pada pernyataan ini. Jadi kesimpulannya yaitu inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan yang tidak hanya terbatas pada satu atau dua barang saja. Faktor-faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas berlebih di pasar, distribusi barang yang tidak lancar, ketidakstabilan ekonomi, dan tingkat penjualan lah yang dapat menyebabkan inflasi. Pentingnya mengenali bahwa inflasi bukan hanya tentang tingkat harga yang tinggi, melainkan indikator perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan saling mempengaruhi, menyebabkan penurunan nilai mata uang.